Balik! Woi! Ikut joget! Berada di ujung selatan Pulau Sumatera, alam Lampung menyimpan banyak mutiara tersembunyi. Provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwajurai ini mempunyai pantai-pantai yang masih terjaga keasliannya. Masih di Lampung, sekarang saya sama Om Budi sedang bergeser ke daerah pesisir Lampung buat menuju ke salah satu pantai yang namanya Ngeri. Pantai Gigi Hiu. Wah, perjalanan menuju pantai ini lumayan ekstrim karena jalannya bebatuan. Tapi karena pakai mobil 4x4, jadinya pasti aman. Dari Bandar Lampung, Pantai Gigi Hiu berjarak sekitar 90 km. Aksesnya cukup sulit dijangkau. Pelan-pelan Pak Sopi. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, akhirnya saya sampai juga di lokasi tujuan. Ini dia Pantai Gigi Hiu. Akhirnya nyampe juga. Nah, sambil menikmati pemandangan, saya mau menyiapkan mental dulu karena setelah ini saya mau ketemuan sama teman-teman Vertical Rescue Lampung buat itu mengeksplor tebing-tebing yang ada di tengah sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rasa lelah seolah terbayar kala menyaksikan lukisan alam di depan mata saya. Kumpulan batu-batu karang alami yang menjulang tinggi menjadikan Gigi Hiu pantai paling eksotis yang ada di Lampung. Ini udah janjian sama teman-teman. Kayaknya mereka semua udah di atas, saya ketinggalan. Dia harus nyusul melewati jalan bebatuan kayak gini. Pantai Gigi Hiu terletak di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Dinamakan Gigi Hiu karena lancipnya barisan karang mirip gigi sang ikan pemangsa jika dilihat dari ketinggian. Sebelum kondang dengan sebutan Gigi Hiu, masyarakat sekitar menamai pantai ini dengan Pantai Batu Layar. Helm sama harness sudah terpasang. Ini kira-kira apa lagi Mas yang dibutuhin sebelum kita mulai hammocking? Yang dibutuhin kekuatan mentalnya kan. Oke, tinggal nguatin mental aja, habis itu kita langsung mulai. Ya Mas? Oke, siap. Yuk. Ketinggian bebatuan di Pantai Gigi Hiu cukup bervariasi, mulai dari 1 hingga 20 meter. Tebing batu karang yang tidak biasa ini terbentuk karena pengikisan gelombang Samudra Hindia selama ribuan tahun. Ini barusan naik aja langsung merinding, kiri kanan. Wah, tebingnya dalam banget, terus apalagi ombaknya juga ganas kayak gitu tuh. Belum mulai nih padahal. Bener kata Masnya tadi, harus nyiapin mental dulu. Nah, yang di tebing sebelah sekarang lagi dipasangin tambatan untuk tali, jadi biar kita nanti bisa hammocking di atas bareng-bareng. Lagi dipasangin dulu nih. Besarnya deburan ombak yang menghantam menambah suasana tegang di pantai ini. Proses pemasangan hammock harus dilakukan oleh operator yang sudah teruji dan berpengalaman. Tali yang kita pasang sekarang ini menggunakan teknik tirolean atau yang biasanya dipakai buat memasang jembatan darurat. Jadi bisa dipastikan kalau ini aman banget.
harus menggunakan bor untuk memasang tali pancang pada cadasnya batu karang di sini. Nah ini si masnya lagi prepare buat nyebrang, buat masang hemok di tengah-tengah. Wah, emang nyalinya bener-bener mantap nih. Menggantung hemat di lokasi yang ekstrim seperti ini memang butuh perjuangan. Beratnya medan membuat peralatan yang digunakan harus lengkap, cermat, dan aman. Nah ini satu hemok udah kepasang, tinggal pasang satu lagi. Pas di tengah-tengah tebing yang tingginya 15 sampai 20 meter. Ngeri banget nggak tuh? Apalagi lihat ombaknya yang kayak gitu. Tapi emang di sini pemandangannya juara sih, keren banget. Setelah hemat terpasang, saya bersiap menuju ke tengah menggunakan katrol. Belum mulai ini, udah deg-degan aja. Nih si Bang Robinya udah mulai masang pule lagi buat menuju ke tengah. Sebentar lagi giliran saya. Rasa tegang menyeruak. Saya benar-benar harus mengumpulkan keberanian untuk bisa mencapai hemat. Udah nih, tinggal ke tengah aja. Tapi bentar, mentalnya yang belum siap, dar. Balik, woi. Ayo. Tinggal duduk aja nih. Di sini emang pemandangannya paling keren. Selain bisa ngelihat tebing Gigi Hiu, di belakangnya juga ada hamparan Samudra Hindia yang luas banget. Lihatnya bikin deg-degan, tapi seru. Sambil dengerin suara ombak di tengah hemok kayak gini, kayaknya lama-lama saya bisa ngantuk nih, bahaya nih. Vegetasi di sekitar pantai Gigi Hiu yang masih alami memberikan pesonanya tersendiri. Saya sungguh dibuat terpana akan keindahannya. Udah nyampe atas nih, gimana Bang rasanya Bang? Dingin. Dingin, iya sih. Dingin banget soalnya cuacanya lagi lumayan mendung, tapi ini menjadi kelebihan buat kita soalnya kita nggak perlu kepanasan di atas ini. Aman jadinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikut joget. Masih sekitaran di pantai Gigi Hiu. Setelah menguras adrenalin dengan hammocking di tebing, saya mencoba beristirahat sejenak. Lagi nyantai di pantai, terus ngeliat ke arah sana, kayaknya ada orang nyari sesuatu nih. Saya tertarik buat gabung. Mas, nyari apa Mas? Boleh gabung nggak? Boleh gabung nggak? Boleh. Asik, boleh gabung nyari sesuatu nih. Masih belum tahu mau nyari apa tapi. Kontur di tepi pantai Gigi Hiu yang dipenuhi koral dan batu-batu karang menjadi habitat beragam biota laut. Lobster salah satunya. Berarti emang nyarinya pas surut kayak gini ya? Ya kak,
biar enak kita masangnya. Biar gampang ya masaknya ya? Gampang. Oke. Nah, ternyata sekarang ini lagi nyari lobster. Nah, ini alat buat masang lobster. Kalau di sini disebutnya jodang. Lokasi pantai Gigi Hiu yang berada di balik pegunungan membuat kondisi perairannya cukup terjaga dan jarang terjamah. Wajar saja jika menjadi habitat ideal bagi lobster berkembang biak dan tumbuh. Tiba-tiba ini ada ombak yang datang lumayan gede juga, berarti tandanya udah kayak mulai mau pasang. Tapi justru ini waktu yang tepat buat masang jodang. Waktu penangkapan biasanya dimulai di sore hari, terutama ketika air laut surut. Mengingat lobster merupakan makhluk nokturnal alias aktif ketika malam. Sekarang mau langsung ambil jodang yang udah dipasang tadi pagi ya. Iya. Ini lokasinya di sini dan wow. Ini ada lobsternya. Oh, sama. Lagi mau ambil. Kok ternyata kena ombak. Tapi nggak apa-apa kena ombak. Yang penting udah dapet lobster, yeay! Dengan garis pantai jutaan kilometer, Indonesia adalah rumah bagi 7 jenis lobster. Provinsi Lampung sendiri mampu menghasilkan puluhan ton lobster tiap tahunnya. Oke, dapat 1 ekor lobster pasir ukurannya gede nih. Ini megangnya gimana yang aman? Punggungnya ya? Gigit nggak sih? Enggak. Enggak ya? Asik, dapat. Tapi takut nih kalau kena ombak, takut kalau lepas. Langsung aja disimpan, Mas. Lobster pasir atau udang barong tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia atau kawasan Indo-Pasifik. Habitatnya berada di perairan dangkal hingga di kedalaman 100 meter. Banyak rumput lautnya, geli di kaki. Hei. Dapat satu lagi gede banget. Untung nggak lepas nih. Nih soalnya dia ngebelinnya cuma dikit, tapi untungnya udah dapet. Harga jual yang tinggi membuat warga sekitar lebih memilih mencari lobster dibanding tangkapan jenis lain. Harga jual krustasea satu ini bisa mencapai Rp250.000 hingga Rp400.000 per ekor tergantung ukurannya. Nah, karena tadi dapat lobster di sini, saya mau masak lagi jodang di sini. Siapa tahu dapat lagi. Bentar. Ke bawah ombak. Untung ombaknya kecil. Thank you. Aduh. Ombaknya masuk mata, langsung pedih. Hari mulai gelap, proses pencarian lobster pun dihentikan. Saya akan mengolah lobster pasir yang tadi diperoleh. Saya lagi halusin bumbu karena malam ini kita mau bikin salah satu olahan yang spesial, yaitu peros lobster. Enak banget nih pasti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Peros masin adalah olahan gulai khas Lampung, tapi tanpa memakai santan. Peros masin atau asam asin biasanya digunakan untuk mengolah beragam jenis ikan. Kali ini saya akan mencobanya untuk bumbu lobster. Bumbunya udah halus, sekarang tinggal kita tumis dulu nih. Om gimana? Kompornya udah siap? Sudah, Jen. Oke Om.
Aromanya sungguh menggugah selera. Sudah tidak sabar untuk segera menyantapnya. Oh, udah jadi nih Om. Jadi nih, saatnya makan deh. Peros lobsternya udah mateng, nggak pakai lama lagi karena kita udah lapar. Langsung aja kita santap. Yuk Om. Menyantap lobster dengan kuah peros masin seperti ini ternyata memberi cita rasa kelezatan tersendiri. Di antara semua hidangan laut, emang lobster ini yang rasanya paling juara. Dimasak apapun, rasanya pasti tetap enak. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Nambah Om. Provinsi Lampung memiliki beragam tradisi yang berkaitan dengan masyarakat pesisir. Salah satunya adalah event menghias kapal. Dari pesisir selatan Lampung, saya rela menempuh perjalanan sejauh 170 km atau hampir 5 jam menuju Lampung Timur. Desa Margosari, Kabupaten Lampung Timur emang menyimpan banyak banget keindahan alam. Apalagi di sini desanya desa pesisir ya Om, jadi Iya, pasti benar. banyak banget nih pantainya. Nah sekarang kita lagi menuju ke salah satu pantai karena kita dapat kabar kalau di sana akan ada lomba perahu. Bakal seru banget nih ya Om ya. Di tengah perjalanan menuju Desa Mergasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tanpa sengaja saya bertemu dengan rombongan salah satu peserta acara. Kebetulan banget ketemu sama warga yang emang menghias perahu di pantai yang kita tuju sekarang. Hiasannya segede ini, wah keren banget. Bentuknya juga kayak naga. Ini satu aja kayak gini, nggak tahu di sana nanti peserta lainnya sekeren apa kapalnya. Acara hias perahu merupakan wujud rasa syukur warga atas kelimpahan rezeki yang didapat. Berbeda dengan pesta atau petik laut, acara ini hanya berisi menghias perahu dan tidak ada larung sesaji. Ini langsung dibuat turun juga kah? Iya. Lomba menghias perahu ini diadakan pertama kali di Desa Margasari baru tahun ini dan saya beruntung banget bisa ikutan buat ngehias kapal nih. Semoga bisa juara ya Bu ya. Iya, harus juara. Harus juara. Total ada sekitar 20 perahu yang ikut perlombaan. Bukan hanya dari desa setempat, perahu-perahu ini datang dari seluruh pesisir pantai timur Lampung. Mereka berkumpul di lokasi lomba yang terletak di aliran Sungai Waipanet. Wah, ini udah mulai banyak kapal yang berdatangan dan semuanya pada baris menunjukkan keindahan kapalnya masing-masing. Ini saya lagi persiapan mau dipasangin tudung buat lomba karena ini akan ada lomba yel-yelnya, jadi biar seragam semua satu kapal dipakai ini semua. Dapat warna pink, lucu ya. Pada keren-keren banget, ini semua peserta udah ngumpul buat persiapan penilaian. Ini pada pakai kostum semua, soalnya penilaian buat lomba ini nggak cuma keindahan kapal, tapi juga kostum-kostum yang dipakai sama peserta. Untuk pagelaran tahun ini, acara hias perahu terbilang lebih meriah. Para peserta begitu antusias menyemarakan lomba. Tak hanya bersaing memperebutkan hadiah, setiap perahu juga menyuguhkan hiburan kepada para penonton.
Sembari menunggu lomba dimulai, saya pun diajak berjoget bersama di atas perahu. Ikut joget! Kapal-kapal hias berkumpul di titik start, yaitu muara sungai, untuk nantinya akan melaju melewati panggung untuk penilaian. Dari 20 kapal peserta, semuanya didesain dengan keunikannya masing-masing nih. Ada yang didesain bentuk angsa, lucu banget. Nah ini ada lagi yang mereka pakai kostum tradisional, alat musiknya juga tradisional semua, dinaikin ke atas perahu. Ini ada yang bentuk ikan hiu nih, ada 2 ikan hiunya. Bukan hanya menghias kapal sekreatif mungkin, setiap peserta juga menyiapkan yel-yel dan kostum yang seragam untuk menambah nilai. Jadi di sini nggak cuma peserta lombanya aja yang antusias nih. Para penonton juga jauh-jauh datang ke tepi sini buat nontonin yang lomba kapal. Dari tadi perahu udah bolak-balik untuk memperagakan hasil karyanya yang indah-indah. Dan hari ini saya senang sekali bisa ikut memeriahkan acara menghias perahu di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Eksplorasi saya di Lampung Timur masih berlanjut. Dari Labuhan Maringgai, saya mengarah ke Kecamatan Sekampung, tepatnya ke Desa Sukoharjo. Di sini saya rencananya akan panen ikan di tengah sawah bersama masyarakat. Udah nyampe di salah satu petak sawah. Nah, di sini nih saya bersama warga akan melawai atau ngagogo, yaitu nyari ikan pakai tangan kosong. Ayo Pak, nyari Pak. Ini. Melawai merupakan tradisi masyarakat Lampung ketika membersihkan sawah sebelum penanaman bibit baru. Sawah yang akan ditanam akan dikuras airnya terlebih dahulu. Termasuk beragam jenis ikan yang hidup di dalamnya. Yang lain gampang banget. Sekali dapat langsung 2. Saya dari tadi belum dapat sama sekali. Ciri khas sawah di sini selain ditanam padi, juga ditaruh berbagai bibit ikan air tawar. Mulai dari ikan nila hingga ikan lele atau lebih terkenal dengan nama mina padi. Nemu ikan yang lagi mojok nih. Lumayan meskipun kecil tapi yang penting dapat. Hampir lepas. Wah. Hehe, akhirnya dapat juga. Nggak apa meskipun kecil, yang penting dapat dulu. Kalau udah dapat langsung aja dikumpulin di waring yang udah ditaruh di tengah-tengah. Pemilik sawah biasanya akan mengundang tetangga dan warga untuk ikut tradisi melawai ini. Mereka yang ikut serta bisa membawa pulang ikan hasil tangkapan secara cuma-cuma. Dapat akhirnya, harus dijebak dulu baru dapat nih. Dapat ikan nila. Kena duri. Lepas lagi ikannya. Woi. Mana ikannya mana? Mana ikannya? Ikannya lepas. Saya harus mengakui kalau saya memang kalah gesit dalam mencari ikan jika dibandingkan dengan anak-anak di sini. Taruh waring. Keren banget, kecil-kecil bisa dapat lele. Itu susah banget loh nangkapnya, harus bener-bener kesit tangan kita. Ini saya dapat lele. Ada yang dapat lele lagi tuh. Mantap, Pak. Tak perlu waktu lama, ikan hasil tangkapan sudah memenuhi waring atau jaring ikan. Hasil kita melawai hari ini sangat memuaskan.
dapat ikan banyak banget. Wah. Nanti sekalian kita masukin ke dalam kembu, sekalian kita hitung dapat ikan berapa. Hari ini kita dapat banyak banget di kembu sampai penuh kayak gini. Langsung aja habis ini mau kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan nila yang saya peroleh langsung diolah jadi pepes ikan khas Lampung. Sekarang kita lagi nyiapin bumbunya yang banyak banget karena ikannya juga dapat banyak. Karena sebentar lagi kita akan bikin ikan pepes. Pepes ikan khas Lampung punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pepes dari daerah lain. Di Lampung ini pepes pastinya beda dari tempat lain, yaitu cabenya yang banyak alias pedas. Kudu nyiapin minum yang banyak juga nih. Tambahin lagi ya cabenya ya. Gurih dan pedas merupakan rasa dominan pada hampir semua panganan Lampung. Nih yang bikin beda nih, udah dikasih cabai dari bumbu halus, masih ditambahin lagi cabai rawit. Gak kebayang pedasnya kayak apa. Cara ngelipet daunnya agak kesusahan, tapi untungnya udah bisa. Sampai hancur daunnya. Pepes nilainya udah mateng. Nih, mumpung masih panas, langsung aja kita makan rame-rame. Ayo makan semua yuk. Ayo makan. Panas. Ini matengnya pas banget. Dagingnya masih lembut, terus rasa bumbunya juga meresap ke daging. Rasanya ada pedes, asem, semuanya nyampur, pas banget rasanya. Gimana, enak ya? Menyantap pepes menjelang matahari terbenam membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Setelah ngagogoh rame-rame, ini dimakan juga bareng-bareng. Apalagi sambil menikmati pemandangan sawah di sini yang begitu indahnya, semakin menambah cita rasa dari pepes nila ini. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.